Bukan sekadar final, menyelami sejarah duel panas penuh luka dan euforia Indonesia versus Vietnam. Saat Timnas Indonesia U23 dan Vietnam U23 melangkah ke rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa malam nanti, mereka tidak hanya membawa harapan bangsa di pundak masing-masing. Mereka juga membawa serta beban dan kebanggaan dari sebuah sejarah rivalitas yang panjang, panas, dan penuh warna. Ini bukan sekadar laga final. Ini adalah episode terbaru dari sebuah saga yang telah tertulis dengan tinta kemenangan, air mata kekalahan, dan gengsi yang tak pernah padam. Sejarah mencatat, kedua raksasa Asia Tenggara ini telah 13 kali beradu kekuatan di level U23. Angka memang sedikit berpihak pada Vietnam yang mengoleksi 7 kemenangan, berbanding 5 milik Indonesia. Namun, setiap pertemuan selalu menjadi sebuah pertempuran yang tak bisa ditebak hanya dengan statistik. Kenangan manis Garuda yang enggan terlupa. Para pendukung Indonesia tentu akan memutar kembali memori indah pada Piala AFF U23 2019. Di tahun itu, gol tunggal ke gawang Vietnam di babak semifinal menjadi kunci yang membuka jalan bagi Garuda Muda untuk akhirnya mengangkat trofi juara. Kemenangan itu terasa begitu manis. Atau siapa yang bisa lupa drama 5 gol di semifinal SEA Games 2023? Sebuah laga gila di mana Indonesia dengan 10 pemain berhasil menaklukkan Vietnam 3-2 di menit-menit akhir. Itu adalah bukti bahwa semangat juang Garuda bisa meruntuhkan prediksi apapun. Kemenangan-kemenangan seperti inilah yang menjadi bahan bakar optimisme. Luka lama yang menuntut balas. Namun, sejarah juga mencatat luka-luka yang masih membekas. Kekalahan telak 0-3 di final SEA Games 2019 menjadi salah satu memori paling pahit, di mana mimpi medali emas direnggut dengan begitu menyakitkan. Ada pula kekalahan 0-5 di perebutan perunggu SEA Games 2015 yang menjadi tamparan keras. Dan yang paling relevan dengan laga nanti, tentu saja, adalah final Piala AFF U23 2 tahun lalu. Malam di mana Garuda Muda harus tertunduk lesu setelah berjuang 120 menit tanpa gol, sebelum akhirnya kalah dalam drama adu penalti yang kejam. Luka itu paling segar, dan tuntutan untuk membalasnya paling besar. Sebuah sejarah baru menanti ditulis. Kini, di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri, di stadion paling angker di tanah air, Indonesia memiliki kesempatan emas. Kesempatan untuk membalas semua luka lama, mengulang kenangan manis 2019, dan menulis babak baru yang gemilang dalam sejarah rivalitas ini. Selasa malam nanti, cerita manakah yang akan terulang di SUGBK? Euforia kemenangan seperti di tahun 2019? Atau getirnya kekalahan seperti di tahun 2023? Sejarah baru menanti untuk ditulis. Perang urat syaraf dimulai, pelatih Vietnam sebut gaya main Indonesia tak sebagus timnya. Jelang pertarungan puncak Piala AFF U23 2025, tensi mulai memanas. Bukan hanya di lapangan latihan, di mana strategi diasah hingga larut malam, tetapi juga dalam perang kata-kata yang sengit. Kali ini, tembakan pertama dilepaskan dari kubusan juara bertahan, melalui mulut pelatih mereka, Kim Sang-sik. Sang Kochinim asal Korea Selatan itu, dengan tatapan tajam seorang analis, mengaku telah mengamati dan membedah kekuatan Timnas Indonesia U23 di bawah komando Gerald Vandenburg. Ia melihat sebuah tim yang mencoba bermain dengan filosofi modern. Timnas Indonesia U23 juga mencoba untuk mengendalikan permainan, ujar Kim Sang-sik, sebuah pengakuan awal bahwa ia melihat upaya Kadek Arel dan kawan-kawan untuk bermain dengan penguasaan bola, umpan-umpan pendek, dan permainan 1-2 sentuhan. Namun, setelah pengakuan itu, datanglah sebuah kalimat tajam yang menusuk. Sebuah pujian beracun yang dirancang untuk menguji mental lawan. Tapi tak sebagus Timnas Vietnam U23. Lanjutnya, seperti dikutip oleh media Vietnam, Tuai Tre. Sebuah pernyataan singkat, namun syarat makna. Sebuah klaim superioritas yang terang-terangan. Kim seolah berkata, kami melihat apa yang coba kalian lakukan, tapi kami melakukannya jauh lebih baik. Ia bahkan menambahkan analisisnya, menyebut bahwa kekuatan sesungguhnya dari Garuda Muda bukanlah pada permainan penguasaan bola yang mereka coba terapkan, melainkan pada kemampuan mereka melepas bola-bola direct di belakang garis pertahanan lawan. Sebuah cara halus untuk mengatakan bahwa filosofi Indonesia belum matang, dan kekuatan mereka terletak pada permainan yang lebih pragmatis. Ucapan penuh percaya diri dari Kim Sang-sik ini bukan tanpa dasar. Ia dan pasukannya datang ke Jakarta dengan sebuah ambisi raksasa, membawa pulang trofi Piala AFF U23 untuk ketiga kalinya secara beruntun, sebuah hat-trick bersejarah.
Sementara itu, Indonesia mengincar gelar kedua sambil membawa dendam atas kekalahan di final 2 tahun lalu dari lawan yang sama. Perang urat syaraf telah dimulai. Sebuah tantangan mental telah dilontarkan oleh sang juara bertahan. Kini, seluruh mata tertuju pada Gerald Van den Burg dan pasukannya. Jawaban terbaik atas komentar ini tentu bukanlah kata-kata, melainkan pembuktian di atas rumput keramat Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selasa malam akan menjadi panggung pembuktian, siapa sesungguhnya yang lebih baik. Di persimpangan sejarah, Gerald Van den Burg di antara jejak emas Indra Syafri dan jalan heroik Shin Tae-yong. Jumat malam yang panjang di Gelora Bung Karno berakhir dengan luapan euforia. Setelah melewati 120 menit yang menguras tenaga dan drama adu penalti yang menguji denyut jantung melawan Thailand, Timnas Indonesia U23 berhasil memastikan satu tempat di partai puncak Piala AFF U23 2025. Di tengah sorak-sorai itu, berdiri seorang arsitek dari Belanda, Gerald Van den Burg. Dengan ketenangannya, sang mener berhasil membawa Garuda Muda terbang tinggi, selangkah lagi dari mahkota juara. Lolosnya Indonesia ke final bukan hanya membuka asa meraih trofi, tetapi juga menempatkan nama Van den Burg dalam sebuah klub eksklusif. Ia kini berdiri sejajar dengan dua pendahulunya yang sama-sama pernah membawa Indonesia ke laga pamungkas, Indra Syafri dan Shin Tae-yong. Kini, Gerald Van den Burg berdiri di sebuah persimpangan sejarah. Di hadapannya, terbentang dua jalan, dua jejak takdir yang ditinggalkan oleh para pelatih hebat sebelum dia. Jalan pertama adalah jejak emas yang ditinggalkan oleh Indra Syafri pada edisi 2019. Ini adalah jalan sang juara. Kala itu, Coach Indra dengan gemilang membawa pasukannya menaklukkan Thailand di final dengan skor 2-1, mengukir sejarah dan membawa pulang trofi ke tanah air. Ini adalah jalan kemenangan mutlak. Jalan kedua adalah jejak heroik namun getir milik Shin Tae-yong pada edisi 2023. Ini adalah jalan sang pejuang. Shin Tae-yong dengan gagah berani mengantar Garuda Muda ke final, namun harus mengakui keunggulan Vietnam dalam laga yang berakhir dengan kekalahan menyakitkan. Ini adalah jalan kehormatan sang runner-up, begitu dekat namun tak tergapai. Kini, Gerald Van den Burg berdiri tepat di persimpangan itu. Dan takdir seolah sengaja menambah drama pada kisahnya. Lawan yang menantinya di ujung jalan adalah Vietnam, tim yang sama persis yang memupus mimpi Shin Tae-yong 2 tahun silam. Selasa malam di SUGBK akan menjadi saksi bisu. Pertanyaan besar pun menggantung di udara. Akankah mener Van den Burg mengikuti jejak emas Indra Syafri dan mengukir namanya sebagai sang juara? Ataukah ia akan menempuh jalan heroik Shin Tae-yong, nyaris juara namun tetap terhormat di mata bangsa? Seluruh Indonesia menanti, jalan manakah yang akan dipilih oleh takdir untuk Gerald Van den Burg dan pasukannya.